akan ada kesimpulan. Tapi secara garis besar yang kita udah bahas tiga sesi ya. Dari pembabaran apa yang Buddha sampaikan itu sebenarnya kondisi lampau apapun itu tidak selalu menentukan masa akan datang. Tapi kehidupan ini atau pacima-pacimana itu yang sangat berperanan penting untuk menentukan masa akan datang. Anda mau di mana? Anda mau jadi dihetu, atau Anda mau lahir di alam mana? Itu ditentukan di kehidupan ini. Jadi sesungguhnya dari pembahasan ini Bante simpulkan kehidupan ini sangat berperanan penting. Bagaimana pertama kalau kita muncul yang tidak baik, tentunya kita harus sikapi dengan melenyapkan apa yang disebut kekotoran batin itu. Tapi kalau kita mengikuti, tentunya akan merusak ketidakseimbangan antara mental dan visi Anda, sehingga Anda bergejolak, baik fisik maupun mental Anda. Kecenderungannya fisik kurang sehat, dan mental Anda cenderung manja, kurang percaya diri. Hal-hal inilah maka secara kesimpulan harusnya kehidupan ini kita harus mengenal yang hukum karma ya, bahwa hukum perbuatan kita berbuat baik akan membuahkan baik, berbuat jahat membuahkan malapetaka. Dan kita juga nggak luput selain morality yang kita harus jaga, dan kita harus sering meditasi, khususnya meditasi. Baik, mungkin Bante tidak panjang lebar, karena di akhir sesi itu juga kita akan kesimpulan keseluruhannya. Nah, mari kita ikuti langsung aja PDF udah Bante siapkan untuk Anda. Ya, kita bahas dari kondisi 19 ya. Sampayuta pacayo di kondisi persekutuan. Kita bisa lihat di sini catarokanda. Catarokanda itu artinya 4 kanda. Kan pancakanda adalah makhluk ya. Catarokanda ini arupino di luar dari rupa, hanya dia 4 cataro itu sebenarnya hubungnya sangat mutualisme, sangat timbal balik dan sebagainya. Jadi dia sangat berhubungan. Keempat kelompok kanda kecuali rupa kanda. Jadi rupa kanda itu secara garis besar kita simpulkan apapun yang kamu melihat, apa yang kamu ketahui melihat itu sudah hasil. Jadi keempat kelompok kanda itu yaitu Wedana kanda, Sanya kanda, Winyana kanda, dan Wedana. Wedana, Sanya, Sangkara. Sangkara itu semua kekuatan batin kita yang pernah kita lakukan. Jadi 4 ini dia berhubungan mutualisme. Kalau kita lihat di sini berarti semua rupa atau alam yang kita menentukan itu semua belum bisa dikatakan yang bisa kita selesaikan harusnya di 4 kelompok itu. Jadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara keempat kelompok kehidupan mental untuk muncul bersama-sama. Jadi kita bisa selesaikan semua bentuk karma melalui catarokanda itu. Sampai utanan pacayana pacayo, inilah kondisi persekutuan yang menumbuhkan kondisi baru. Jadi sampai utanan pacayana pacayo, jadi inilah persekutuan dari 4 kanda itu. Nah, yang nomor 20 atau kondisi 20, Wipayuta Pacayoti, kondisi pemisahan. Nah, untuk memisahkan semua bentuk-bentuk kama Anda, rupino dhamma, arupina dhammanana. Rupa jasmani mental berwujud atau berbentuk, namun prosesnya tidak dapat dilihat ataupun disentuh, maksudnya rupa itu Bante terangkan itu. Melainkan hanya bisa mengetahuinya, diketahuinya. Jadi yang rupa itu bukan seperti kaya ya yang kita bisa lihat. Yang dulu dilampaui dan keempat kanda menyusul dilampaui. Jadi Anda bisa melampaui
Semua rupa itu dan empat kanda itu kita bisa lampaui. Jadi kita bisa lenyapi. Maka itu disebut dhamma. Wipayuta pacayena pacayo. Inilah kondisi pemisahan yang menumbuhkan kondisi baru. Jadi Anda bawa ke vipassana maka akan jadi suatu yang rupa ini. Yang disebut wipayuta pacayena pacayo. Wipayuta pacayena arupino dhamma, rupinang dhammanang. Keempat kanda yang dulu dan dilampaui dan menyusul rupa jasmani mental berwujud dan berbentuk, namun prosesnya tidak dapat dilihat ataupun disentuh, melainkan hanya dapat diketahui untuk dilampaui. Jadi sebenarnya ketika muncul kita lampaui. Wipayutanan pacanya paca. Inilah kondisi pemisahan yang menumbuhkan kondisi baru. Jadi ketika sudah terpisah, lenyap maka akan muncul hal yang baru. Kondisi 21 ati pacayoti, kondisi kehadiran. Jadi ketika muncul satu kehadiran, tataru kanda arupino hanya menyampan ati pacaya-pacaya kelompok kehidupan wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda, kecuali rupa kanda. Keempat, mental kehidupan mengkondisikan secara mutualisme hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara keempat mental kehidupan ini. Jadi mereka itu saling berkaitan untuk muncul bersama-sama melalui proses. Kalau dia sudah muncul maka itu rupa. Inilah kondisi kehadiran yang menentukan kondisi baru. Ada lagi yang disebut mahabuta, cataru mahabuta. Kita sudah tahu empat unsur jasmani. Anyamanya adipati. Arti pacayena pacayo. Keempat unsur tubuh merupakan esensial. Jadi tubuh kita itu harus sehat. Jadi dia itu harus saling mengalir. Maka di dalam di Winaya Buddha mengatakan ada 8 syarat mencapai kesulitan. Salah satu itu jangan sampai lapuk. Lapuk artinya jangan sampai sakit tubuh Anda. Karena itu tidak mendukung pencapaian kesucian Anda. Jadi selain itu Anda selain visi yang lebih sehat, mental tentu harus sehat. Merupakan esensi yang sangat mendasar dan hakiki utama. Jadi itu sangat utama unsur tubuh kita ini. Maka tubuh kita jaga unsur patawi, tanah atau padat. Jadi unsur patawi tidak bisa namanya unsur sesuatu yang kita ketahui cuma ya bentuknya padat, ada keras sedikit. Kalau unsur apo, air, cair lebih lembek ya, lebih lembek kita tahu ini lembek. Unsur tejo bisa kita sering rasakan panas atau api atau dingin pun sama ya tejo ya. Dan unsur wayu, angin atau gerak ketika Anda jalan bisa memperhatikan gerak itu. Termasuk Anda ngobrol, Anda mengunyah, mulut itu selalu bergerak itu. Mengkedip mata termasuk. Mengkondisikan secara mutualisme. Jadi empat ini sangat berhubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara keempat unsur mental kehidupan. Jadi empat kehidupan ini sangat berhubungan untuk muncul bersama-sama melalui proses. Jadi dia bisa kita ketahui melalui proses. Inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru. Dengan kehadiran itu dia kondisi baru. Okantikane itu buah kama lampau ya. Nama rupanya menyadi pacayana pacayo, konsesi rancangan buah kama lampau yang telah ada di dalam nama rupa. Maka itu disuruh tubuh yang gudangnya kama. Yang menentukan kelahiran atau problem hidup di kehidupan seseorang. Jadi sebenarnya yang membuat Anda sedih, senang, dan sebagainya itu semua ada di nama rupa. Itu bagian tubuh yang maka disebut berhubungan dengan itu. Muncul bersama-sama melalui proses. Inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru. Jadi kita udah tahu cita dan cetasika, dhamma, cita sambil tanam, rupana, ati pacaya pacayo, kesadaran dan kehendak yang terlampaui mengakibatkan terbentuknya kesadaran dengan bentukan-bentukan rupa jasmani mental berwujud dan berbentuk, namun prosesnya tidak dapat dilihat ataupun disentuh, melainkan hanya dapat diketahui melalui proses. Inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru. Mahabuta, empat unsur tubuh, upadarupana, arti pacayana pacayo. Keempat unsur tubuh juga sangat esensial, sangat mendasar dan hakiki.
yaitu Pastawi, Apo, Tejo, dan Wayu. Mengkondisikan secara turunan, muncul bersama-sama melalui proses. Jadi tubuh kita, Pak unsur itu sangat berperan penting untuk penentuan kesucian kita juga. Inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru. Caka ayatanang, caku ayatanang, caku winan datu ya, tam certanan kanan, damana, ati pacayana pacayo. Jadi caku di mata juga sama. Landasan mata bertemu dengan kesadaran terseret di mata mendapatkan dukungan sampai terlampaui. Jadi Anda dari mata sudah ada kesadaran yang terseret, Anda ikutin, maka Anda sudah menanam satu karma. Inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru. Kalau mata, habis mata, sota ayatana, sota winyana datu ya. Tamsel kanan dananca damana hati pacai-pacai. Landasan telinga, bertemu kesadaran. Di sana telinga, di situ kesadaran. Kita mendengar, kita sudah terseret di telinga. Mendapatkan dukungan sampai terlampaui. Jadi Anda sambil dengar, Anda ikuti terus, nah itu Anda sudah kerekam di dalam pendengaran Anda. Inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru, akan menemukan kondisi baru, artinya agama baru. Gana ayat tanang, gana winyana datu ya, tamsel kanan danan sedamana hati pacayo. Landasan hidung bertemu, bisa mencium sesuatu yang ada kesadaran terseret, Anda ikuti, terciumnya enak atau tidak, atau bau atau busuk. Itu mendapatkan dukungan sampai terlampaui, jadi sampai Anda bisa merasakan inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru. Berarti Anda telah melakukan satu kondisi baru. Jiwa ayatana, jiwa winan datu ya. Jiwa itu adalah landasan lidah, tamsel tanah cendakana, arti pacai. Landasan lidah bertemu kesadaran terseret di lidah, mendapatkan dilampaui, dukungan sampai terlampaui. Inilah kondisi kehadiran yang menemukan kondisi baru. Jadi akan terseret di dalam hidup, makan, selera, dan sebagainya itu. Kaya ayatana, kaya winyandatu ya tamsel taranan nananca damana, arti pacayo. Landasan jasmani kasar ini tubuh kita ya, bertemu dengan kesadaran ketika mau dicubit atau kena sakit. Terus saya di jasmani kasar mendapatkan dukungan sampai terlampaui. Kalau Anda ikutin dengan rasa sakitnya, maka Anda membuat satu kondisi baru. Kehadirannya menunggu kondisi baru. Rupa ya tanang, cakuinya datu ya, tamsel kanan danasa, hati pacai-pacai, objek penglihatannya. Anda melihat sesuatu objek, mengkondisikan elemen kesadaran yang terseret di mata, melampaui hingga menyatu. Inilah kondisi kehadiran yang memunculkan kondisi baru. Sadaya tanang sotawinya datu ya, tamsel kanan danan cendamana, hati pacainya pacayo, sada pendengarannya. Jadi kita lihat landasan ada suara yang kita dengar mengkondisi elemen kesadaran terseret pada saat itu Anda terdengar, Anda menjadi emosi dan sebagainya, itu Anda terseret. Melampaui hingga menyatu, inilah kondisi kehadiran yang memunculkan kondisi baru. Jadi Anda telah membuat karma baru. Karena ayat tanang, karena winya datu ya, tamsel kanan danan, mana arti pacai-pacai. Landasan objek bau penciumannya mengkondisikan elemen kesadaran terseret di hidung, melampaui hingga menyatu. Inilah kondisi kehadiran yang memunculkan kondisi baru. Rasa ya tanang jiwa wina datu ya tamsel kanan dan mana hati pacai. Landasan objek rasa mengkondisi elemen kesadaran terseret di lidah, melampaui hingga menyatu. Inilah kondisi kehadiran yang memunculkan kondisi baru. Ini lidah juga ya. Kota bayatana kaya winyan datu ya itu sentuhannya tamsel tanah kanan mana hati pacayo. Landasan objek sentuhan mengkondisi elemen kesadaran terseret rasa lembek dan sebagainya Anda bisa rasakan atau keras dan kasar dan sebagainya. Kulit dan semakin melampaui hingga menyatu. Inilah kondisi kehadiran yang memunculkan kondisi baru. Anda mendapatkan karma baru. Rupa ya tanang, sada ya tanang, gana ya tanang, rasa ya tanang, kodapa ya tanang, mano datu ya. Tamsel
Tananja damanang ati pacena pacayo. Landasan objek penglihatan, objek suara, objek bau, objek rasa, objek sentuhan mengkondisi kesadaran yang tersedia di pikiran melampaui hingga menyatu. Inilah kondisi kehadiran menunjukkan kondisi baru. Jadi para pemirsa, kita sudah sering mendengar enam indera, pintu masuk itu sudah dari enam indera. Yang rupa nisaya manodatu ya. Inilah rupa jasmani mental berwujud dan berbentuk, namun prosesnya tidak dapat dilihat ataupun disentuh, melainkan hanya dapat diketahui mendukung elemen pikiran. Ya yang mendukung. Monowinya datu ya tanti. Demikianlah elemen kesadaran terseret yang bergantungan, yang berketergantungan dengan pikiran juga. Jadi elemen ini bergantung pada pikiran. Wakama lampau ya. Tam saya rupa mano datu ya sehingga rupa jasmani mental terbentuk, namun prosesnya tidak dapat dilihat atau disebut, mereka hanya dapat diketahui dengan elemen pikiran. Mano winyana datu ya. Jadi mano itu pikirannya, jadi bukan cita ya. Cita itu kesadaran. Mano winyana datu ya disebut juga elemen kesadaran yang diseret oleh pikiran. Jadi winyana itu terseret oleh pikiran. Dan misalkan kanan cerdas mana melampaui hingga menyatu, hati pacena paca. Inilah kondisi kehadiran yang menumbuhkan kondisi baru. Jadi Anda telah membuat satu kama baru. 22. Nati pacayoti, kondisi ketidakhadiran. Samanantarani ruda, cita-cita jika dhamma, kesadaran dan kehendak yang baru saja pada di dalam rangkaian yang telah dilampaui. Jadi pada saat Anda lenyap, dia padam, atau saat Anda terseret, sudah selesai pada saat itu. Patu pada nana, cita-cita sikana, damana, kesadaran dan kehendak yang baru saja muncul di dalam rangkaian yang telah dilampaui. Jadi pada saat muncul dilampaui. Nati pacai-pacai. Inilah kondisi ketidakhadiran yang menemukan kondisi baru. Jadi dengan ketidakhadiran juga akan menjadi kondisi baru. Yang nomor 23, witaka pacayoti, kondisi ketidaktampakan. Samanantara wigata cita-cita sikadama, kesadaran dan kehendak yang baru saja ketidaktampakan di dalam rangkaian yang telah ditampaui. Jadi dia lemah sehingga tidak tampak. Patu pananam cita-cita cikanang damana, kesadaran dan kehendak yang baru yang saja muncul di dalam rangkaian setelah dilampaui. Wigata pacayena pacayo, inilah kondisi ketidaktampakan yang menemukan kondisi baru. Jadi para pemirsa, kalau ada yang nggak kelihatan jelas itu karena ada kekuatan karma yang kurang ajar. Jadi dia juga akan membuat karma baru. Kondisi 24 terakhir, awi kata pacayoti, kondisi bukan ketidaktampakan. Cataro kanda arupino hanya awi kata pacayana pacayo. Kelompok kehidupan wedana, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda, kecuali rupa kanda. Tempat mental kehidupan mengkondisi secara mutualisme. Di sini penegasan bahwa ini empat ini yang selalu berhubungan, menguntungkan antara keempat mental kehidupan untuk muncul bersama-sama melalui proses, maka disebut perasaan yang ingatanlah, kekuatan batin Anda lah, termasuk kesadaran yang terseret. Maka ketika Anda tidak buat meditasi atau khususnya medisanya, biasanya kita terseret dengan pikiran macam-macam sehingga menumbuhkan karma baru. Tata rumah buta anyamannya, awi kata pacepat sayur. Keempat unsur tubuh juga merupakan esensial, sangat mendasar dan hakiki utama, yaitu unsur patawi. Jadi ada 4 unsur tubuh harus dijaga, unsur apo, cahaya, tejo, api atau panas, dan unsur wayu, angin kerak, mengkondisikan secara mutualisme. Jadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara keempat unsur mental kehidupan untuk muncul bersama-sama melalui proses. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menemukan kondisi baru. Ya, kesimpulannya semua akan. Okantikane nama rupa. Okantikane itu lampau punya hanya menyana awi kata pacaya.
Konsepsi rancang buah kamar lampau ada satu konsep yang telah ada, memang dia sudah muncul di dalam nama rupa gudangnya kama yang menentukan kelahiran atau problem hidup di kehidupan seseorang. Jadi ketika saat mau meninggal dia menentukan, maka disebut yang terakhir itu muncul. Termasuk problemnya muncul bersama-sama proses hingga kondisi ketidaktampakan yang menumbuhkan kondisi baru. Cita-cita sila dhamma, cita sambil tanam, rupana, awigata pacayo, kesadaran dan kehendak yang terlampaui mengakibat terbentuk kesadaran dengan bentukan rupa atau jasmine mental wujud atau terbentuk. Jadi cita-cita sika itu kesadaran dan pikirannya sudah sering Bante bahas itu. Namun prosesnya tidak dapat dilihat ataupun disentuh, mereka hanya dapat diketahui. Jadi apapun yang kita dan medis saja kita hanya melalui proses. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menumbuhkan kondisi baru. Termasuk mahabuta, upadana, rupana, awi kata pacayo. Keempat unsur tubuh juga merupakan esensial sangat mendasar dan hakiki, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, atau unsur angin. Mengkondisikan secara turunan muncul bersama-sama melalui proses. Jadi itu juga bagian tubuh kita ini sangat penting sekali. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menemukan kondisi baru. Caku ayatana, cakunya datu ya ini mata ayatam setan kanan sedamana awi kata pacayo. Landasan mata bertemu dengan kesadaran terseret. Ketika mata melihat ada kesadaran itu, mendapat kedua sampai terlampaui. Jadi Anda ikutin terus, Anda telah menyeret. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menemukan kondisi baru. De sota ya tanah sota winanda ya tamsil kata dananca damana awi kata pacayo. Landasan telinga bertemu kesadaran terseret di telinga mendapatkan dukungan sampai terlampaui. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menumbuhkan kondisi baru. Karena ya tanah juga sama, karena winyadatu ya tamsil kanan dananca damana awi kata pacayo. Landasan hidung juga termasuk bertemu dengan kesadaran terseret di hidung mendapat dukun sampai terlampaui. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menunjukkan kondisi baru. Jiwa air liur yang jiwa ya tanah jiwa winadatu ya tamsel kanan sedamana awi kata pacayo. Landasan lidah bertemu dengan kesadaran terseret di lidah mendapatkan dukungan sampai terlampaui. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menemukan kondisi baru menjadi kabar baru. Kaya ya tanah kaya winyadatu ya tamsil kanan sedamana awi kata pacayo. Landasan jasmani kasar bertemu kesadaran terseret di jasmani kasar. Jadi ketika dicubit ya sakit ya, mendapatkan dukungan sampai terlampaui. Jadi Anda ikuti rasanya maka Anda masuk ke kamar baru. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menemukan kondisi baru. Rupa ya tanah cakuinya datatu ya. Tamsil kanan sedamana awi kata pacayo. Landasan objek penglihatan mengkondisi elemen kesadaran terseret di mata. Jadi ketika mata dilihat melampaui hingga menyatu, inilah kondisi ketidaktampakan yang memunculkan kondisi baru. Sada ayat tanah pendengarannya, sotawinya datu ya, tamsel kanan danan sedamana awi kata pacayo. Landasan objek suara ya saja. Mengkondisikan elemen kesadaran terseret di telinga, melampaui hingga menyatu, inilah kondisi ketidaknampakan yang memunculkan. Maka kalau kita ada meditasi, kita ada dengar, jangan ikutin dengar. Ganda ayat tanah, ganda winyadatu ya. Tamsil kanan damana, awi kata pacayo. Landasan objek bau, ganda ya bau ya. Mengkondisikan elemen kesadaran terseret di hidung sampai hingga menyatu, inilah kondisi ketidaktampakan yang memunculkan kondisi baru. Ya, objek baru bau atau objek tidak bau ya sama saja. Rasa tahanan jiwa winandatu ya tamsel kanan sedamana awi kata baca. Landasan objek rasa mengkondisi elemen kesadaran terseret di lidah melampaui hingga menyatu hingga ketika mengecap ya. Ketidaktampakan yang memuncak kondisi baru.
Kota bayatan kaya winyadatu ya tam kanan dan sedamana awi kata paca-paca landasan objek sentuhan mengkondisi elemen kesadaran terseret di kulit jasmani. Jadi merasa ringan, rebah, dan sebagainya. Melampaui hingga menyatu, inilah kondisi ketidaktampakan yang memunculkan kondisi baru. Rupaya tanah, sadaya tanah, karena winyana, rasaya tanah, kota baya tanah, mano datria, tam serkana danam, damana, awi kata pacaya, pacayo. Landasan objek penglihatan, objek suara, objek bau, objek rasa, objek sentuhan mengkondisi kesadaran terseret di pikiran melampaui hingga menyatu. Inilah kondisi ketidaktampakan yang memunculkan kondisi baru. Yang berupa nisaya mano datu. Inilah rupa jasmani mental yang berwujud dan berbentuk yang tidak dapat dilihat ataupun disentuh, melainkan hanya diketahui, mendukung elemen pikiran. Jadi rupa itu mendukung jadi pikiran. Jadi maka dia muncul ke pikiran, udah ada bentuk-bentukannya. Manowinya datu ya watanti. Demikianlah elemen kesadaran terseret berketergantungan dengan pikiran juga. Dan rupa mano datu ya sehingga rupa jasmani mental berwujud berbentuk namun prosesnya tidak dapat dilihat ataupun disentuh, melainkan hanya dapat diketahui dengan elemen pikiran Anda. Jadi di dalam pikiran sudah bekerja ya. Manowinya datu ya disebut juga elemen kesadaran yang terseret. Manawi oleh pikiran. Tam serta dan mana melampaui hingga menyatu. Jadi Anda sudah menyatu. Awi kata pecah-pecah. Inilah kondisi ketidaktampakan yang menemukan kondisi baru. Pacayani deso niti itu akhir dari parita pacayo. Jadi kita sudah akhir paritanya. Mari kita sambung dengan seterusnya. Lagi. Sadu-sadu terus seterusnya ya. Jadi sadu-sadu artinya seterusnya. Jadi Anda paham dengan seterusnya. Sekarang kita pada ingin satu kesimpulannya. Pacayo di Udeso 24 Kamala berikut kesimpulan dari Pacayo Udeso itu. Jadi kita secara garis besar aja berarti itu Pacayo kondisi akal. Kondisi akal ada enam akal. Loba dosa moha, loba dosa moha sebagai landasan bagi fenomena batin yang terkait yang untuk muncul. Jadi ada loba, ada dosa, ada moha ya. Yang kedua,